Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kontekstual Bible Reading dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran firman Tuhan dari teks Ibrani pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Ibrani 9. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi penutup pendamaian. Tapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitakan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya
pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pasal 8 kemarin kita menemukan inti dari surat Ibrani ini yang menyatakan bahwa orang percaya memiliki imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi. Nah, sebagai imam besar, Yesus memiliki tugas membawa umat percaya kepada pendamaian dengan Allah, yaitu melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, di pasal 9 ini kita sudah melihat bagaimana penulis membandingkan antara upacara korban oleh para imam pada masa perjanjian lama atau disebutkan di sini pada perjanjian yang pertama dibandingkan dengan korban Yesus Kristus di dalam perjanjian yang baru. Di dalam tafsiran penerima surat ini adalah orang Yahudi yang telah menjadi percaya, sehingga detail-detail upacara kurban tentu sudah tidak asing bagi mereka yang telah berabad-abad menerima tradisi ini secara turun-menurun. Kemudian di pasal 10 ada informasi yang kita peroleh bahwa kondisi pembaca itu adalah mereka mengalami aniaya oleh karena imannya. Seorang psikolog pernah mengatakan bahwa kondisi seseorang yang ada dalam keadaan tertekan memiliki kecenderungan untuk melihat ke masa lalu di mana kondisinya itu lebih nyaman. Nah, kecenderungan ini bisa mungkin terjadi juga pada jemaat Yahudi Kristen pada masa itu. Kita melihat bahwa penulis Ibrani ini perlu menegaskan kesempurnaan pengorbanan Yesus dibandingkan dengan upacara-upacara kurban yang pernah mereka lakukan dalam tradisi Yahudi pada waktu mereka belum menjadi percaya. Informasi-informasi ini penting tentunya karena dalam kondisi aniaya itu iman mereka sebagai orang-orang Yahudi Kristen tentunya harus tetap teguh, pengharapan mereka harus tetap teguh dan memiliki pemahaman yang benar akan kesempurnaan pengorbanan Yesus. Mari kita akan melihat bersama-sama perbandingan yang tertulis di dalam teks ini yang membandingkan upacara kurban pada masa perjanjian lama atau perjanjian yang pertama dengan kurban Yesus pada masa perjanjian baru atau perjanjian yang kedua. Yang pertama kita melihat nama tempat pertemuan manusia dengan Allah di dalam perjanjian yang pertama, bahwa tempat pertemuan itu adalah kemah buatan manusia pada ayat 1, dan ini merupakan tempat kudus untuk pelaksanaan ibadah. Nah, diberi penjelasan di sini bahwa meskipun tempat itu kudus, tetapi tempat itu hanya dibuat oleh manusia yang merupakan ciptaan dari pribadi yang disembah. Sedangkan kurban Yesus pada perjanjian baru di ayat 24 disebutkan merupakan sebuah tempat yang kudus. Di ayat 11 juga dikatakan merupakan buatan Allah yang dibuat oleh pencipta sendiri, yaitu pribadi yang akan ditemui oleh manusia di dalam ibadah mereka. Kemudian yang kedua, sarana apa yang digunakan di dalam ibadah itu? Di dalam perjanjian pertama mereka menggunakan kemah dan perkakas-perkakas ayat 2 sampai dengan 5. Nah, sarana ibadah ini meskipun berharga, kita melihat bahwa perkakas-perkakas itu semuanya disalut dengan emas dan dikuduskan, dianggap mulia. Tetapi sekalipun seperti itu tetap berupa materi buatan tangan manusia. Sedangkan di dalam perjanjian yang baru, sarana yang digunakan adalah Yesus sendiri telah melampaui, telah melalui kemah yang besar dan sempurna. Artinya apa? Bahwa di dalam perjanjian yang baru, sarana-sarana ini bersifat spiritual yang lebih mulia dari benda-benda yang seindah apapun. Kemudian yang ketiga, yaitu siapa yang melakukan pelayanan di dalam upacara kurban. Di ayat 6 dan ke-7 yang melakukan upacara kurban ini adalah para imam, dan ada juga grade yang di atasnya yaitu imam besar. Nah, mereka ini adalah golongan-golongan terpilih, mereka adalah pejabat-pejabat agamawi Yahudi.
Tetapi meskipun demikian, mereka adalah tetap manusia berdosa yang masih membutuhkan penyucian. Sedangkan Kristus sendiri adalah imam besar. Di ayat 14 bahkan dikatakan Yesus adalah roh yang kekal, Allah yang kudus. Artinya adalah tidak ada jabatan lain yang lebih tinggi dari keberadaan Yesus sebagai Allah yang kekal. Kemudian selanjutnya bagaimana cara melakukan upacara pengorbanan itu disebutkan di ayat 6-7, imam masuk di dalam kemah kemudian melakukan persembahan korban dan mereka melakukan upacara itu secara berulang-ulang, disebutkan bahwa setiap tahun, artinya setiap tahun mereka mengulang-ulang terus upacara pengorbanan ini. Pengulangan-pengulangan ini mengandung arti bahwa pengorbanan yang mereka lakukan tidak berkuasa memberikan pengampunan yang tetap. Nah, sedangkan di dalam Kristus dikatakan di ayat 14 dan 15, Kristus mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita melihat di sini Yesus sebagai imam tetapi sekaligus sebagai korban, dan cara Kristus melakukan pengorbanan itu adalah satu kali. Di ayat 26 dan 28 dijelaskan bahwa pengorbanan Yesus itu pengorbanan yang sempurna sehingga tidak perlu korban lain yang lebih tinggi. Nah, kalau kita melihat di Yohanes 19 ayat 3, pada waktu Yesus mati di kayu salib, Yesus mengatakan bahwa sudah selesai. Artinya pengorbanan Yesus satu kali dan itu sempurna dan berlaku secara kekal. Kemudian selanjutnya tentang bentuk korban itu sendiri, jadi ada persamaan bentuk korban yang digunakan yaitu berupa darah. Nah, di ayat 22 dikatakan bahwa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi, tetapi ada perbedaan bahwa di dalam perjanjian yang pertama yang dikorbankan merupakan domba dan anak lembu. Ya, dan juga imam yang memberikan korban itu tidak menggunakan darahnya sendiri. Tetapi kita melihat di dalam pengorbanan Yesus, Yesus mengorbankan darahnya sendiri yang tanpa cacat. Mengapa tanpa cacat? Karena Yesus adalah Tuhan tanpa dosa, sehingga pengorbanannya sempurna dan memenuhi syarat bagi pengampunan dosa untuk seluruh dunia. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang menjadi penerima dari upacara korban ini? Disebutkan di dalam perjanjian lama di ayat 7 ya, yang menerima korban, yang menerima pengampunan dari korban-korban itu adalah diri imam sendiri. Jadi artinya bahwa para imam yang melakukan upacara pengorbanan itu juga masih membutuhkan pengampunan. Dan yang kedua yaitu umat Israel. Jadi kita melihat sini masih terbatas kepada bangsa Israel saja. Tetapi mari kita melihat di ayat 15 dan 28, di sana disebutkan bahwa yang menerima pengampunan dari korban Yesus yaitu semua orang percaya, yaitu semua orang yang menaruh pengharapan kepada Yesus, sehingga korban Yesus ini berlaku universal, tidak hanya berlaku kepada satu bangsa saja. Selanjutnya kita juga akan melihat bagaimana perbandingan jangkauan dari korban-korban yang diberikan di masa PL dan PB. Kalau kita melihat di ayat 8 bahwa sekalipun korban itu sudah dilakukan, tetapi tidak membuka jalan kudus kepada Allah, ya, di ayat 8 disebutkan seperti itu. Kemudian di ayat 10 juga disebutkan ada batas waktu terhadap berlakunya korban itu. Kemudian di ayat 10, 14 dan 9 disebutkan bahwa korban-korban itu terbatas untuk kehidupan insani dan hanya kudus secara lahiriah dan bahkan tidak menyempurnakan. Nah, jangkauan di dalam korban perjanjian lama ini tidak memiliki kuasa untuk membasuh kecemaran dosa yang membuat manusia layak menghadap kepada Allah. Nah, bagaimana jangkauan korban di dalam Yesus? Dikatakan bahwa pengorbanan, karena pengorbanan Yesus di kayu salib, di ayat 14 disebutkan bahwa Yesus dapat beribadah kepada Allah karena Kristus adalah sebagai pengantara. Artinya bahwa dengan pengorbanan Yesus, jalan kepada Allah telah terbuka. Kemudian yang kedua juga jangkauan dari pengorbanan Yesus ini berlaku kekal, sehingga manusia bebas selamanya dari kutuk. Dan yang selanjutnya bahwa pengorbanan di dalam Yesus menghasilkan kesucian hati nurani,
menghasilkan kesempurnaan dan tidak bercacat, sehingga manusia yang berdosa bisa sampai kepada Allah yang hidup. Dan yang terakhir, bagaimana dari status dari pengorbanan itu, bahwa di dalam upacara kurban perjanjian lama, upacara kurban ini hanya sebatas sebagai gambaran atau kiasan atau bayangan. Tetapi meskipun begitu, pengorbanan di masa PL ini tidak berarti bahwa perjanjian yang pertama atau perjanjian yang lama ini tidak berguna, tetapi merupakan gambaran untuk menuju kepada pengharapan yang akan datang. Nah, di dalam Yesus, pengorbanan Yesus itu merupakan penggenapan. Kurban Yesus adalah kurban sempurna sebagai penggenapan dari bayangan yang sudah dinyatakan pada masa PL. Nah, dari teks ini kita belajar amanat teks yang disampaikan oleh firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah wujud dari kiasan dalam PL sebagai kurban sempurna yang membawa semua orang percaya kepada kehidupan kekal. Dan aplikasi bagi kita semua, yang pertama, apakah saudara dan saya telah memiliki keselamatan kekal melalui pengorbanan Yesus? Dan yang kedua, apakah saudara dan saya mau menceritakan kepada orang lain tentang keselamatan kekal melalui pengorbanan Yesus? Demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini, bila kita tetap setia di dalam iman percaya kita dan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih untuk firman-Nya Eva. Pagi hari ini kita akan sambut dengan lagu kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, karena hanya Dialah yang layak untuk menerima pujian dan kemuliaan. Raja diagungkan
Kita bersyukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan bahwa Engkaulah Tuhan, anak domba Allah yang sudah berkorban untuk keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Berikanlah kepada kami Tuhan, untuk kami rindu terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama